Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Instrumentasi dan Pengukuran Alat Ukur Listrik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang komponen pasif. Baik, pokok pembahasan pada materi kali ini kita akan bahas pertama itu definisi dari komponen pasif, jenis-jenisnya, simbolnya, nilainya, dan cara pengukurannya. Nah, apa sih komponen pasif itu? Mungkin bagi teman-teman yang asalnya dari SMA mungkin baru pertama kali mendengar istilah komponen pasif. Nah, kita bahas pertama definisi dari komponen pasif. Komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Jadi dia tidak perlu misalkan dihubungkan dengan arus listrik untuk penggunaannya. Nah, jenis-jenis komponen pasif yang pertama ada resistor, kapasitor, induktor, transformator, dan relay. Ini ada gambarnya masing-masing di sini. Contohnya, resistor itu seperti ini, memiliki gelang-gelang warna. Kapasitor, ini contoh induktor, contoh transformator, dan contoh relay. Nah, komponen yang pertama adalah resistor, di mana resistor adalah sifat material yang cenderung untuk menghambat arus listrik. Jadi resistor ini digunakan untuk menghambat arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian. Nah, resistor juga merupakan komponen yang mempunyai sifat resistansi dan dapat menghambat arus listrik serta dapat membagi tegangan dan arus. Jadi selain menghambat, resistor juga bisa berfungsi untuk membagi tegangan dan arus itu sendiri. Nah, pada rangkaian listrik, resistor yang digunakan bervariasi. Itu nilainya dari 0,1 ohm, ini adalah simbol dari satuan resistor yaitu ohm, 0,1 ohm hingga 10 mega ohm. Nah, ini dia simbol dari resistor. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat gambar seperti ini pada suatu rangkaian, artinya ini adalah resistor. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Dia memiliki gelang. Ada gelang warnanya. Nah, selanjutnya karakteristik resistor. Pada resistor, terdapat hubungan berbanding lurus atau hubungan linier antara voltase dan arus. Yang secara rumus dapat dilihat seperti ini. Nah, jadi V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan, I itu adalah arus, satuannya ampere. Kalau tegangan tadi satuannya volt. Kalau arus itu satuannya ampere, dan R, hambatan. Nah, ini resistor tadi. Atau biasa disebut dengan hambatan, satuannya ohm. Jadi untuk mengetahui besar tegangan atau voltase dalam satu rangkaian, cara mencarinya itu I atau arusnya dikali dengan besar nilai resistansinya, berapa ohm, seperti itu. Nah, selanjutnya kode warna resistor. Resistor memiliki kode warna atau gelang warna. Nah, di sini ada 3 jenis resistor, namun yang biasa sering digunakan dalam satu rangkaian itu yang pertama ini, ada 4 gelang. Nah, tapi ini beberapa jenisnya, ada 4 gelang, 5 gelang, 6 gelang. Kita bahas satu-satu. Pertama yang 4 gelang, ini 4 band color code. 4 gelang, jadi ini gelang pertama, gelang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, silakan diperhatikan, untuk gelang pertama, ini berwarna merah. Nah, ini nilainya dapat dilihat pada digit pertama. Artinya ini digit pertama, nilai merah itu nilainya 2. Artinya 2. Hijau di gelang kedua atau digit kedua, hijau nilainya 5. Jadi 25. Nah, gelang ketiga ini adalah pengalinya. Untuk resistor yang memiliki 4 gelang warna, di gelang ketiga itu pengali. Nah, kita lihat orange itu digit ke-3, artinya 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi 25 dikali 1000 ohm dapat 25.000 ohm sama dengan 25 kilo ohm. Nah, selanjutnya di sini gelang keempat itu menunjukkan toleransi. Nah, di sini
perhatikan ini gelang keempat, ini toleransi gelang keempat di sini emas, jadi toleransinya 5%. Jadi plus minus 5%. Selanjutnya yang memiliki 5 gelang warna, gelang pertama menunjukkan digit pertama itu kuning 4, gelang kedua biru itu 6, selanjutnya hitam 0. Nah, untuk resistor yang memiliki 5 gelang, gelang keempat baru menunjukkan pengalinya. Jadi orange itu nilainya 1 kilo. Jadi 4, kuning 4, biru 6, hitam 0, 460 dikali 1 kilo. Jadi 460 kilo ohm. Dimana gelang terakhir atau gelang kelima adalah warna merah. Toleransinya adalah, atau ini warna coklat. Warna coklat toleransinya itu 1%. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya yang memiliki 6 gelang itu yang pertama, seperti dilihat dari sini digit kedua, selanjutnya ungu 7, biru 6, hitam di sini hitam itu 1, jadi 276 dikali 1 ohm artinya 276. Di sini toleransinya, di sini warna emas itu 5%, dan gelang terakhir itu temperatur. Temperaturnya di sini warna merah 50 ppm. Nah, itu dia contoh-contoh resistor yang memiliki gelang warna. Ada yang 4 gelang, ada 5 gelang, dan 6 gelang. Namun yang sering digunakan dalam satu rangkaian itu yang 4 gelang. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke contohnya. Contoh perhitungan nilai resistor. Nah, yang pertama, gelang pertama, ini adalah gelang pertama itu warna orange. Nilainya itu 3. Selanjutnya gelang kedua warna putih. Nilainya itu 9. Gelang ketiga warnanya kuning. Nah, gelang ketiga ini adalah pengali. Pengali dalam artian kuning itu di posisi keempat, jadi dikali 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Dan jadi nilai resistor sama dengan 39 dikali 10.000. 390.000 ohm atau sama dengan 390 kilo ohm. Jadi nilai resistor yang memiliki gelang warna orange, putih, kuning itu 390 kilo ohm. Nah, ini adalah konversi satuan resistor. 1 kilo ohm itu sama dengan 1000 ohm atau 10 pangkat 3 ohm. 1 mega ohm sama dengan 1 juta ohm atau 10 pangkat 6 ohm. 1 giga ohm sama dengan 1 miliar ohm atau 10 pangkat 9 ohm. Jadi nanti kalau teman-teman mendapatkan nilai yang lebih, yang misalkan ini 390.000 ohm, itu artinya sama dengan 390 kilo ohm. Nah, selanjutnya jenis-jenis resistor berdasarkan fungsinya. Nah, di sini terbagi dua, ada fixed resistor atau resistor tetap, dan ada variable resistor atau resistor yang nilainya berubah-ubah. Nah, pertama, fixed resistor atau resistor tetap itu terbuat dari nikelin atau karbon. Fungsinya itu membagi tegangan, mengatur arus, memperbesar dan memperkecil tegangan pada rangkaian. Nah, contohnya seperti tadi resistor karbon dan keramik. Nah, selanjutnya variabel resistor itu contohnya potentiometer, trim pot, resistor NTC dan PTC, dan resistor LDR. Nah, yang pertama adalah resistor tetap. Nah, contohnya ada keramik dan karbon. Bentuk fisiknya seperti ini. Yang kotak ini adalah keramik, dan yang karbon yang memiliki gelang-gelang warna. Nah, selanjutnya resistor tidak tetap, potentiometer. Nah, potentiometer ini berfungsi untuk mengubah volume audio atau menapis nada bass dan treble. Nah, potentiometer ini biasa ada di, kalau misalkan ada yang masih punya radio yang manual. Nah, ini dia, kita bisa putar-putar itu pakai perangkat yang namanya atau komponen yang namanya potentiometer. Simbolnya seperti ini, bentuk fisiknya seperti ini. Selanjutnya resistor tidak tetap. Yang kedua atau yang variabel
Trim pot atau trimmer potentiometer berfungsi sebagai alat tuning rangkaian RGB atau rekalibrasi. Simbolnya seperti ini. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini. Ini mengubah nilai dari trim pot ini kita butuh obeng minus untuk mengubah nilainya diputar-putar. Nah, selanjutnya resistor variabel berikutnya adalah termistor PTC dan NTC. Gambarnya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada termistor NTC atau negative temperature coefficient di sini adalah berpengaruh terhadap suhu. Nah, jika potensiometer termistor tersebut diletakkan pada suhu yang rendah, itu nilai resistansinya besar atau nilai tahanan R-nya sama R-nya besar. Nah, selanjutnya termistor PTC positive temperature coefficient. Nah, jika ditempatkan pada suhu yang tinggi, R-nya itu juga besar. Nah, selanjutnya resistor tidak tetap atau variabel resistor berikutnya ada LDR, like dependent resistor. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dia terpengaruh oleh cahaya. Nah, ini dia prinsip kerjanya. Jika gelap, nilai R-nya besar. Nah, jika terang, nilai R-nya atau tahanannya kecil. Ini adalah prinsip kerja dari LDR. Nah, selanjutnya pengukuran resistor bisa menggunakan multimeter digital. Secara teori mengarahkan saklar pemilih menuju ke simbol resistor, menyambungkan ujung kabel multimeter ke kaki resistor, dan melihat layar panel, maka akan terlihat berapa besar dari resistor tersebut yang akan diukur. Jadi kalau misalkan nilai resistornya 1 kilo ohm, jadi maka di layar display multimeter digital akan menunjukkan 1 kilo ohm. Nah, kalau menggunakan multimeter analog, ini ada pengukuran saklarnya. Ada kali 1, itu artinya kali 1 ohm, kali 10 artinya dikali 10 ohm, dikali 100 artinya 100 ohm, dan selanjutnya. Selanjutnya menghubungkan kabel multimeter ke kaki resistor. Nah, lihat jarum yang dihasilkan, kemudian kalikan dengan faktor pengali. Contoh, misalkan kita menggunakan dikali 10 ohm, terus jarum menunjukkan di angka 1. Jadi 1 dikali 10 artinya nilai resistor tersebut 10 ohm. Begitu seterusnya. Nah, demikian materi komponen pasif kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.